Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Judul pagi hari ini tentang Islam menjaga nyawa dan harta pemeluknya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, sebagai pendahuluan sebelum bacaan sebuah hadis, bahasanya tidak boleh harta laki-laki terlebih nyawa seorang muslim ini kemudian diambil secara sewenang-wenang, secara paksa. Harus dengan kerelaannya. Dalam situasi perang, seorang kafir apabila dia telah bersyahadat, artinya dia menerima Islam, berislam, maka dilarang untuk dibunuh. Selamatlah dia, nyawanya, dan juga hartanya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, hari sebelumnya Rasulullah SAW menjelaskan wajahidu bil musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Bersungguh-sungguhlah untuk menundukkan orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Upaya-upaya apapun dipergunakan untuk berdakwah, menundukkan saudara-saudara kita yang masih belum beriman untuk menuju kepada iman, kepada Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, ketika seorang sudah bersyahadat, maka tidak boleh dibunuh secara sewenang-wenang, tidak boleh disiksa ataupun dipukul tanpa hak, tidak boleh dirampas hartanya, dan ia mendapatkan hak-hak penuh sebagai anggota komunitas muslim. Ya, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahri ibnu Ailah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal qauma idza aslamu ahraza dima'uhum wa amwalahum. Artinya diriwayatkan dari Sahar ibnu Ailah al-Ailah, bahasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya suatu kaum bila mereka masuk Islam berarti telah menyelamatkan darah dan harta mereka. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, apa hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari hadis ini benar. Bahasanya tugas utama Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah adalah berdakwah, menyebarkan ajaran Islam ke seluruh umat manusia, ke seluruh penjuru dunia dengan jalan damai. Dengan jalan damai. Ya, berikutnya, Islam pada hakikatnya adalah ajaran untuk menebarkan kasih sayang. Bukan hanya kepada umat Islam sendiri, bukan hanya kepada intern muslimin, tapi juga kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berada, inilah intisari makna dari hadis di atas. Bahasanya peperangan bukan jalan pertama, jalan utama, tapi ini adalah satu pendekatan untuk mengajak kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memeluk agama Islam. Dengan adanya seorang kafir telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka hal tersebut menjadi kata kunci pembuka untuk dia dijaga hartanya dan juga nyawanya dalam komunitas Islam. Ia hidup aman, berjalan bersama menuju keselamatan, harta dan jiwa sejak di dunia sampai di akhirat. Dan inilah puncak dakwah Islam dari generasi ke generasi. Jadi dakwah ini adalah ajakan untuk memeluk ajaran Islam sesuai dengan apa yang ditutunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, saudaraku muslim dan muslimat yang berada, lantas bagaimana halnya dengan anggapan sebagian kalangan yang menuduh Islam
ini sebagai ajaran yang keras atau kasar atau radikul. Benar, ini anggapan yang subjektif, tidak berdasarkan bukti dan fakta yang benar. Jadi kita melihat test case di banyak negara Muslim, ini minoritas justru dilindungi. Ibaratnya di Indonesia ini ada pemeluk agama lain, ini aman, tidak di rampas hartanya, rampas haknya, ataupun dirampas nyawanya, tidak. Juga di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, ini non-Muslim, ini aman. Tapi sebaliknya, yang terjadi ketika Muslim ini minoritas, maka akan terjadi perampasan hak dan sebagainya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah di mana berada. Baiklah, mari kita sejenak menengok sejarah peperangan di masa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perang Badar? Rasulullah diserang. Bagaimana dengan perang Uhud? Demikian, Rasulullah pun diserang, mau dibunuh dan dihancurkan. Bagaimana perang Khandaq? Rasulullah membuat parit sebagai pertahanan, diserang di seputaran kota Madinah. Bagaimana dengan perang-perang yang lain? Di saat umat Islam diserang oleh pasukan Quraisy, kaum Yahudi dan sekutunya, maka bertahan untuk mempertahankan diri, harta, dan nyawa. Dilanjutkan pada kepemimpinan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, di saat pemerintahan Islam terbentuk dan semakin kuat, jalan dakwah ditempuh untuk mengajak berislam pada negara-negara tetangga, raja-raja terdekat, untuk diajak memeluk agama Islam. Ada sebagian raja yang menanggapinya dengan baik dan kemudian memeluk Islam, selamat. Ada pula yang menolak keras dengan sikap sombong, tidak hormat, bahkan merobek risalah atau surat yang dikirimkan, menganiaya utusan yang mengajak kepada kebenaran, kepada Islam. Ini kemudian apa yang terjadi? Ini menjadi sebab terjadinya peperangan. Semuanya menunjukkan bahwa tidak ada itikat buruk dari kaum muslimin, Islam wal muslimin, untuk berperang sejak awal. Umat Islam berperang hanya untuk mempertahankan diri ketika diserang, ketika menerima tantangan, ketika dikhianati dan diancam bahaya kaum musyrikin, kaum Yahudi yang bersekongkol untuk menghancurkan Islam dan muslimin. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, inilah indahnya agama Islam, menyelamatkan harta, jiwa semenjak syahadat diucapkan sampai di dunia, sampai nanti di alam keabadian. Semoga kita bisa berpegang teguh dengan kalimat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, secara ucapan, secara perilaku kita, dan selamatlah kita, harta kita di dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.